Di video kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli kamera second yang baik dan benar. Ikuti terus videonya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membeli sebuah kamera, terutama kamera second ya, yang saya akan bicarakan di sini, agar teman-teman mendapatkan kamera yang sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Oke, sebagai seorang yang kesehariannya menyewakan kamera, saya sering banget ya setiap hari itu pasti berputar dengan kamera, dan banyak juga teman-teman saya yang minta tolong carikan kamera bekas begitu kan, karena mungkin di sisi harga lebih murah dan juga kita bisa menghemat uangnya gitu kan. Nah, yang pertama kita adalah mengecek fisiknya ya. Kita lihat dulu fisiknya, apakah ada bekas jatuh, kemudian ada retakan-retakan, itu kita lihat dulu sekujur bagian kameranya, fisiknya. Di sini kita bisa melihat mungkin ada namanya pemakaian second ya, kita bisa melihat ada bekas-bekas pemakaian. Kemudian kalau kamera-kamera tertentu itu seperti Sony, itu kita perhatikan juga karetnya apakah sudah melar. Kalau hanya bekas-bekas cat seperti ini, saya rasa wajar ya kalau pemakaian. Kemudian yang kedua adalah kita cek seluruh fungsi tombol, kemudian fungsi wheel, roda-rodanya ini, wheelnya kita cek semua, kita nyalakan, kita gunakan semua ini fungsi tombolnya, kita cek satu-satu, pastikan semua tombol-tombol, semua wheel itu berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga adalah teman-teman juga harus cek viewfindernya ya. Di sini kalau kamera-kamera itu kamera DSLR atau kamera mirrorless ada yang memiliki viewfinder ya, seperti ini. Teman-teman cek apakah di sana menampilkan secara sempurna viewfindernya. Apakah ada black spot atau ada gelap sebelah, nah itu juga teman-teman harus cek ya. Kemudian yang keempat adalah teman-teman cek sensornya. Gimana cara cek sensor? Teman-teman tinggal buka kameranya seperti ini, dilihat di dalam sini sensornya, apakah ada jamur atau ada lecet. Bisa jadi mungkin pengguna sebelumnya salah membersihkan dan sebagainya. Teman-teman harus cek, pastikan sensor itu dalam keadaan bersih dan kinclong ya. Adapun kalau ada debu-debu mikro itu wajar ya, maksudnya debu-debu yang tipis banget itu biasanya kita blower juga dia bisa hilang. Karena kalau sensornya yang udah kena itu biasanya cukup fatal ya teman-teman. Kemudian yang kelima, teman-teman harus cek lensa dan mountingnya ya. Gimana caranya? Ya itu tadi, kita tinggal buka kameranya seperti ini ya kan. Kita pertama cek dulu mountingnya di sini. Mounting ini apakah ada penyokan atau ada bekas cacat yang dalam, dan juga teman-teman cek ini kuningan, ini pin kuningan, apa dia harus berdiri semua ya, jangan sampai ada yang mendelep atau ada yang kelihatan patah, karena akan berpengaruh pada fungsi autofocus. Kemudian teman-teman cek lensanya seperti ini, teman-teman bisa pantau apakah ada jamur di dalam lensanya, kemudian dilihat dari fisiknya juga, dan teman-teman pasangkan di kamera. Cek autofokusnya ya, cek autofokusnya, benda terdekat, benda terjauh, dekat, jauh, cek fungsi autofokusnya apakah berjalan secara normal atau tidak. Kemudian jika teman-teman beli lensanya sudah ada tombolnya ya, kayak tombol IS atau tombol AF/MF, itu teman-teman juga cek fungsinya. Kemudian cek zoom in zoom out kalau teman-teman dapat lensa kit, zoom in zoom out. Kemudian cek power zoomnya kalau teman-teman pakai lensa Sony seperti ini, ada lensa zoomnya ada dial seperti ini, zoom in zoom out, power zoom, itu juga teman-teman cek ya. Kemudian yang keenam adalah mengecek flash internal dari kameranya. Flash internalnya seperti ini, itu teman-teman cek apakah dia nyala atau tidak. Kemudian lihat di dalamnya apakah ada bekas gosong atau tidak seperti ini. Nah, pastikan dia berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah mengecek LCD-nya. Pastikan teman-teman mengecek LCD-nya dengan baik, seperti misalnya fungsi touchscreen-nya kalau kameranya touchscreen. Kemudian teman-teman lihat apakah di LCD-nya ada titik atau dead pixel. Kemudian maksimalkan layar
brightness-nya biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Kemudian bagi beberapa kamera yang bisa di flip layarnya ya, seperti Fujifilm X-T3, Sony A6400 dan lain-lain, teman-teman juga harus pastikan ketika dibalik seperti ini tampilan yang ada di LCD-nya akan ikut rotation ya. Banyak kasus di kamera-kamera Fujifilm itu yang kalau kita balik seperti ini itu dia tidak mau ikut balik, itu biasanya kena di kabel LCD-nya atau fleksibelnya, dan itu cukup mahal, kalau nggak di sekitar 600 sampai 700 ribuan. Dan yang ke-8 adalah mengecek baterai ya. Jadi teman-teman, caranya teman-teman buka baterainya, teman-teman lihat apakah secara fisik terlihat kembung atau tidak, kemudian original atau tidak ya. Penting banget mendapatkan baterai original dari sebuah kamera itu cukup mahal harganya dibandingkan dengan baterai-baterai KW atau baterai-baterai third party. Pastikan teman-teman dapat baterai yang original, kemudian masih awet. Caranya gimana mengecek baterai ini awet atau tidak, nanti kita bahas di poin selanjutnya. Kemudian juga teman-teman cek ruang baterainya ya. Ruang baterainya ini apakah ada bekas-bekas seperti kena air. Biasanya kalau ruang baterainya itu bisa terlihat ada bekas-bekas putih-putih kayak bekas air yang mengering. Itu juga pastikan itu tidak ada ya, karena bahaya banget kalau ada bekas air. Itu artinya kameranya pernah kemasukan air atau kehujanan ya. Jadi dia ada bekas-bekas di dalam slot baterainya. Kemudian yang ke-9 adalah teman-teman cek slot micro SD ya, slot micro SD. Pastikan teman-teman kalau mau beli kamera itu bawa micro SD ya, karena kadang-kadang mungkin penjualnya tidak membawa micro SD, mungkin alasannya ya biar nggak dicek itu kan. Jadi teman-teman harus bawa micro SD sendiri. Teman-teman coba micro SD-nya, slotnya, coba ngerekam video atau foto, nanti kan bisa terlihat di sini hasilnya. Kemudian yang ke-10 adalah cek fungsi foto dan video ya. Cara ngeceknya adalah kalau mau foto, teman-teman foto sekali, terus kemudian teman-teman perhatikan fotonya apakah ada yang ganjil, dalam artian ada yang dead pixel atau tidak hasil fotonya itu. Kemudian teman-teman juga bisa ngecek di brush ya. Jadi kameranya di brush seperti ini. Nah, itu seperti ini. Nanti dia biasanya kalau kamera atau baterainya sudah ngedrop, ketika teman-teman coba untuk ngebrush seperti itu, dia akan turun cepet banget itu baterainya. Dan juga teman-teman coba fungsi videonya, rekam mungkin sekitar 5-10 menit ya. Pastikan kameranya tidak mati duluan gitu kan, tidak mati. Karena kalau baterainya ngedrop biasanya memang kita rekam bener aja itu langsung baterainya turunnya cepet banget ya. Pastikan fungsi foto dan videonya berjalan dengan baik dan normal ya. Teman-teman juga bisa bawa laptop mungkin kalau mau lihat hasil preview foto dan videonya di laptop biar lebih kelihatan besar ya, previewnya lebih kelihatan jelas. Yang ke-11 adalah teman-teman cek mic internal dan speakernya ya. Jadi teman-teman coba bikin video ya kan, itu untuk ngecek mic-nya. Jangan lupa kalau di beberapa kamera ada pengaturan audio rec level, teman-teman coba naikkan ya. Kemudian teman-teman review hasil rekamannya dengan menggunakan speaker dari kameranya, atau kalau hasilnya sember itu bisa jadi speakernya sudah pecah ya. Jadi teman-teman pastikan itu tidak pecah suaranya. Kalau cuma suaranya kecil, teman-teman naikin aja volumenya biar bisa gede. Yang ke-12 adalah teman-teman cek shutter count ya. Shutter count itu adalah jumlah seberapa banyak kamera itu digunakan untuk menjepret. Untuk kamera-kamera DSLR mungkin akan berpengaruh terhadap umur dari shutternya, tapi kalau di mirrorless sih sejauh ini sebenarnya nggak ngaruh sih, cuman kita hanya ingin mengetahui ya selama apakah atau sekerja keras apakah kamera itu gitu kan. Tapi setidaknya kita mengetahui umur dari sebuah kamera itu biasanya dari shutter count-nya. Kemudian yang ke-13 adalah port koneksi dan wifi ya. Teman-teman bisa lihat di samping seperti ini, biasanya ada yang kamera-kamera itu memiliki jack audio mikrofon ya. Kemudian ada juga yang memiliki jack audio untuk headset itu ya. Itu teman-teman cek juga fungsinya. Syukur-syukur kalau teman-teman punya mic gitu ya, mic clip on atau mic apapun itu, coba tancapkan di situ. Kemudian tancapkan headset juga kalau memang ada headsetnya. Kemudian pastikan fungsinya berjalan. Dan juga teman-teman bisa cek di sini ada tombol USB dan tombol HDMI ya. Kalau bisa dicek sih akan lebih baik ya.
biar kita bisa tahu itu berfungsi atau tidak. Dan juga teman-teman cek wifi-nya, koneksi wifi ya. Mirrorless sekarang rata-rata sudah banyak yang pakai wifi transfer ya, untuk mentransfer hasil gambarnya ke smartphone. Teman-teman juga bisa cek itu, pindah hasil foto dari kamera ke HP teman-teman. Kemudian yang ke-14 adalah kelengkapan ya. Teman-teman tanyakan kepada penjualnya kelengkapannya dapat apa saja. Pastikan lengkap ya teman-teman, karena harga jual dari kelengkapan itu berpengaruh ya. Beda harga dari kamera yang batangan sama yang kamera kelengkapannya full. Pastikan teman-teman kalau mau nyaman menggunakannya, pastikan semua kelengkapannya ada, dimulai dari dashboard, kemudian kitab-kitab suci, kemudian chargernya, pastikan juga chargernya original, kemudian strapnya, kemudian lens hoodnya kalau memang ada lens hood itu yang seperti ini, kemudian tutup lensa dan lain-lain ya. Pastikan semuanya lengkap dan original begitu kan. Kemudian yang terakhir, yang ke-15 adalah pastikan ada garansi. Misalnya kameranya adalah kamera second yang masih garansi resmi, itu akan lebih baik ya. Garansi resmi akan lebih baik daripada yang sudah tidak garansi. Dan juga teman-teman perlu ketahui, kamera-kamera itu ada yang garansinya resmi, ada yang garansinya distributor. Garansi resmi itu harganya akan lebih mahal daripada garansi distributor. Saya sarankan teman-teman beli kamera yang garansi resmi ya, karena akan lebih enak servisnya ke service center. Seumpama misalnya saya beli kamera Sony atau kamera Fuji yang resmi, itu ketika ada masalah itu bisa diklaim di Fujifilm atau di Sony atau di Canon, itu akan lebih enak daripada teman-teman dapat yang garansi distributor. Karena yang distributor itu ngeklaim garansinya biasanya agak sulit dan hanya ada di Jakarta, jadi teman-teman yang di daerah mungkin akan sedikit PR. Jadi pastikan dapat yang garansi resmi dari brandnya. Dan juga ya, kalau memang teman-teman sudah dapat kamera yang tidak bergaransi, pastikan minta garansi personal ya teman-teman. Ini penting banget ya, karena ketika kita ngecek ini kan mungkin ada aja yang kelewat atau ada fungsi yang belum terlihat gitu kan, misalnya belum kelihatan minusnya. Jadi pastikan teman-teman minta juga garansi personal, entah 1x24 jam, 2x24 jam, atau tergantung kesepakatan teman-teman dan pihak penjual gitu. Saya tambahkan sedikit lagi tips buat teman-teman. Jika teman-teman membeli kamera itu dari online, bisa dari marketplace atau dari mana aja yang penting online, teman-teman jangan lupa videokan ketika barang itu datang ya. Pastikan teman-teman cek 15 poin yang sudah tadi saya sebutkan, tapi teman-teman videoin gitu kan. Jadi ada bukti ketika barang itu tidak berfungsi atau salah satu fungsinya tidak berjalan, teman-teman bisa membuktikan kepada pihak marketplace-nya agar bisa diretur begitu kan. Tips berikutnya adalah ajak teman yang paham tentang kamera ya. Setidaknya ini akan sedikit memberi rasa aman kepada teman-teman kalau teman-teman ini benar-benar nggak paham banget lah tentang kamera gitu kan. Ajak temennya yang paham tentang kamera untuk ngecekin fungsi-fungsi dari kamera yang teman-teman beli. Kemudian tips yang terakhir adalah jika teman-teman ingin merasa aman ya, bisa teman-teman beli di toko kamera aja, toko kamera second, karena biasanya di toko-toko kamera itu mereka ketika mendapatkan barang pasti sudah dicek secara lengkap ya, sudah dicek penuh secara lengkap, kemudian sudah di quality control juga pastinya, dan teman-teman biasanya akan mendapatkan garansi personal dari toko kamera tersebut. Meskipun harganya akan sedikit mahal, itu wajar karena ya namanya juga toko kamera kan pasti akan mengambil untung ya, tapi saya rasa akan lebih worth it jika teman-teman memang nggak paham sama sekali tentang kamera, begitu kan, awam banget tentang kamera, teman-teman nggak ada masalah beli di toko kamera yang sudah terpercaya ya. Oke teman-teman, itu tadi tips dan trik dari saya buat teman-teman yang ingin mencari kamera bekas atau kamera second. Semoga teman-teman dapat kamera sesuai ekspektasi yang sudah teman-teman bayarkan. Oke, semoga ada manfaatnya, dan saya Aziz Fadli, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam.